Halo, perkenalkan nama saya Fanny Armin Fitri, NPM 211031174. Saya dari kelas 2021D. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang pendidikan HAM. Dalam materi pendidikan HAM ini, ada 4 poin yang saya bahas. Yang pertama, hakikat HAM. Yang kedua, jenis-jenis HAM. Yang ketiga, karakter HAM. Dan yang keempat, DUHAM. Baik, pada poin yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat HAM. Hakikat HAM atau hak asasi manusia adalah prinsip dasar yang mengakui dan melindungi hak-hak dan kebebasan yang melekat pada setiap individu tanpa kecuali, hanya karena mereka adalah manusia. Berikut adalah penjelasan mengenai hakikat HAM. Poin yang pertama dalam hakikat HAM ini yaitu niat dan keinginan. HAM dapat diartikan sebagai niat atau keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Ini mencerminkan aspirasi atau harapan yang ada dalam hati seseorang. Yang kedua, aspirasi moral dan spiritual. Dalam konteks spiritual, HAM seringkali merujuk pada dorongan untuk mencapai kebaikan, beramal, dan meningkatkan diri. Ini mencakup niat untuk berkontribusi positif dalam masyarakat. Yang ketiga, kesadaran tanggung jawab. HAM juga mencakup kesadaran akan tanggung jawab individu terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Ini mendorong seseorang untuk bertindak dengan bijaksana dan penuh empati. Yang keempat, pendorong tindakan. Hakikat HAM berfungsi sebagai pendorong dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Niat yang tulus dapat mempengaruhi perilaku dan pilihan hidup seseorang. Yang kelima, peran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, HAM dapat dilihat sebagai motivasi yang mengarahkan individu dalam mencapai tujuan hidup, baik itu dalam aspek pribadi, sosial, maupun spiritual. Dan poin yang kedua, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari HAM. Hak asasi manusia atau HAM dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang umumnya dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, hak sipil dan politik. Hak sipil meliputi perlindungan individu dari tindakan diskriminatif dan pelanggaran oleh negara atau pihak lain. Beberapa contohnya adalah, yang pertama, hak untuk hidup. Setiap individu berhak untuk hidup dan tidak boleh diambil hak hidupnya secara semena-mena. Yang kedua, kebebasan berbicara dan berekspresi. Individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, ide, dan informasi. Dan contoh yang ketiga, hak untuk memilih dan pilih. Setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan memilih pemimpin mereka, serta berhak mencalonkan diri untuk jabatan publik. Contoh yang keempat, kebebasan berkumpul dan berserikat. Individu memiliki hak untuk berkumpul secara damai dan membentuk organisasi atau asosiasi. Jenis yang kedua yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama, hak ekonomi. Hak ekonomi berkaitan dengan akses individu terhadap sumber daya dan kesempatan untuk mencapai kehidupan yang layak. Contoh hak ekonomi meliputi, yang pertama itu hak atas pekerjaan. Setiap individu berhak untuk bekerja dan mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi. Yang kedua yaitu hak atas upah yang adil. Karyawan berhak menerima upah yang adil dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, serta perlindungan terhadap kondisi kerja yang tidak aman. Yang kedua itu hak sosial. Hak sosial berkaitan dengan kesejahteraan dan kualitas hidup individu dan masyarakat. Beberapa hak sosial yang penting adalah, yang pertama contohnya itu hak atas pendidikan. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan akses setara ke lembaga pendidikan. Yang kedua, hak atas kesehatan. Contohnya itu individu berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Poin yang ketiga yaitu hak budaya.
Hak budaya berhubungan dengan kemampuan individu dalam komunitas untuk menikmati, mengembangkan, dan berpartisipasi dalam budaya mereka. Contohnya, yang pertama, hak untuk menikmati budaya. Setiap individu berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya termasuk seni, tradisi, dan warisan budaya. Contoh yang kedua, hak untuk menggunakan bahasa sendiri. Contoh yang kedua yaitu hak untuk menggunakan bahasa sendiri. Komunitas memiliki hak untuk menggunakan dan mengembangkan bahasa mereka dalam konteks pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Jenis yang keberikut yaitu hak kolektif. Hak kolektif adalah hak asasi manusia yang dimiliki oleh kelompok atau komunitas tertentu, bukan hanya individu. Salah satu contoh dari hak kolektif ini adalah yang pertama, hak untuk menentukan nasib sendiri. Hak ini memberikan kelompok, terutama bangsa atau komunitas yang terpinggirkan, hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, termasuk hak untuk memiliki jalur pembangunan dan pemerintah mereka. Contohnya termasuk hak bagi suatu bangsa untuk merdeka dari penjajahan atau dominasi asing. Dan poin yang berikut, yaitu yang ketiga, karakter hak asasi manusia. Karakter hak asasi manusia atau HAM merujuk pada sifat-sifat atau ciri-ciri yang melekat pada hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Berikut adalah beberapa pengertian dan karakteristik dari hak asasi manusia. Yang pertama, universal. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa kecuali, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, atau status sosial. Ini menegaskan bahwa semua individu memiliki hak yang sama. Yang kedua, tak terpisahkan. Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap hak saling berkaitan dan saling mempengaruhi, sehingga pelanggaran terhadap satu hak dapat terdampak pada hak lainnya. Dan poin yang terakhir yaitu DUHAM. DUHAM merupakan pernyataan umum tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar yang harus dihormati dan dilindungi di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan DUHAM. Yang pertama, niat yang tulus. DUHAM mencerminkan keinginan yang tulus untuk melakukan sesuatu, baik itu dalam konteks spiritual, sosial, atau pribadi. Yang kedua, aspirasi. DUHAM juga dapat menggambarkan harapan atau cita-cita seseorang mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, pengaruh pada tindakan. Niat atau DUHAM yang kuat dapat memotivasi seseorang untuk bertindak, baik dalam hal kebaikan maupun pencapaian pribadi.